With her lips to my whistle, come give me a tune. Deep throat, make you blow my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kita dari kelompok 2 Luring Pendidikan IPA Universitas Brawijaya Madura akan memberikan suatu informasi tentang senyawa HCl. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Maisyah Putri. Hai, kenalin nama aku Tuti. Dan saya Dian Inkasari. Halo, perkenalkan namaku Winda Afrida. Asam klorida merupakan larutan akuatik yang berasal dari gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itu sendiri merupakan asam motorik yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekul. Dan asam klorida merupakan asam kuat serta memiliki konsentrasi yang cukup kuat untuk mempertahankan konsentrasinya itu sendiri. Karakteristik asam klorida atau HCl. Rumus molekul dari asam klorida yaitu HCl. Sifat kimianya dapat larut dalam air, larut dalam alkohol, dan juga melarutkan magnesium hidroksida. Asam klorida memiliki pH asam dan juga tidak berwarna. Titik didihnya 110 derajat Celcius dalam larutan 20,2% dan juga 48 derajat Celcius dalam larutan 38%. Asam klorida memiliki titik lebur minus 27,32 derajat Celcius dalam larutan 38%. Kondisi ketidakstabilannya yaitu reaktif dengan logam, reaktif dengan agen oksidasi, dan juga reaktif dengan bahan organik, alkali, dan air. Asam klorida memiliki sifat korosif dengan aluminium, tembaga, dan juga stainless steel. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, HCl itu dapat digunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, itu digunakan pada industri logam sebagai penghilang karat atau kerak besi oksida dari besi atau dari baja. Kemudian yang kedua, digunakan untuk bahan baku pembuatan vinil klorida, yaitu monomer untuk pembuatan plastik polivinil klorida atau PVC. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan baku pembuatan besi klorida yang dengan sebutan FeCl3 serta poliluminium klorida PaC yang merupakan bahan kimia sebagai bahan baku keunggulan dan flockulant pada pengolahan air. Kemudian yang keempat, jadi itu digunakan sebagai pengatur keasaman air limbah. Yang kelima, berguna dalam proses regenerasi resin penukaran kation. Kemudian yang keenam, yaitu sebagai bahan pembuatan cairan pembersih porselen. Yang ketujuh, digunakan dalam laboratorium sebagai titrasi penentuan basa dalam sebuah larutan. Kemudian yang kedelapan, yaitu digunakan pada proses produksi gelatin dan bahan aktif pada makanan. Yang dimaksud kimia organik. Kimia organik yaitu merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Analisis HCl pada bidang kimia anorganik yaitu produk yang dapat diproduksi dengan asam klorida melalui reaksi asam basa normal dapat menghasilkan senyawa anorganik. Senyawa lain yang dapat diproduksi dengan asam klorida yaitu kalsium klorida untuk aplikasi jalan, nikel 2 klorida untuk elektroplating, dan zinc klorida untuk industri galvanis dan juga produksi baterai. Kimia analitik merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang teori dan cara-cara melakukan analisis kimia terhadap suatu bahan atau zat. Dalam HCl, kimia analitik akan berperan dalam membantu untuk mengetahui kadar atau konsentrasi suatu zat yang digunakan dalam suatu produk. Nah, analisis pada bidang kimia fisika, sifat fisik dari asam klorida ini seperti titik didih dan leleh, tata jenis dan pH ini tergantung pada konsentrasi atau molaritas HCl dalam larutan akuatik. Mereka berkisar dari konsentrasi yang sangat rendah mendekati 0% HCl hingga angka untuk asam klorida pekat berasal yaitu lebih dari 40% HCl. Asam klorida sebagai campuran dua bahan antara HCl dan H2O mempunyai titik didih konstan azeotrop pada 20,2% HCl dan 108,6 derajat Celcius atau 220 derajat Fahrenheit. Asam klorida memiliki 4 titik eutektik kristalisasi konstan yang berada di antara kristal HCl H2O.
HCl2H2O, kemudian HCl3H2O, HCl6H2O, dan S. Terdapat pula titik eutektik yang menstabilkan pada 24,8% antara S dan kristalisasi dari HCl3H2O. Biokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari mengenai proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana HCl juga berperan dalam tubuh makhluk hidup pada sistem pencernaan, yaitu pada lambung.